Kita mulai Bapak Ibu, kita mulai sudah pukul 15.07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah biasa. Baik gitu. Saya yakin Bapak Ibu ini pasti sibuk ini. Ada yang sambil pelatihan, ada yang mungkin baru selesai ngajar gitu kan. Nah, kita sudah masuk pada ruang kolaborasi modul 2.3 Bapak Ibu. Sebentar saya share screen dulu. Maaf jaringan agak lambat Bapak Ibu, kalau nanti terjadi seperti kemarin tolong diantisipasi seperti biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau sore-sore biasanya hujan. Bapak Ibu sudah kelihatan di layar atau belum? Masih proses? Belum, Pak. Proses, Pak. Oke. Udah, Pak. Bapak Ibu, kita masuk pada ruang kolaborasi modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi kedua kali ini adalah Bapak Ibu akan melakukan praktek coaching. Nah, sebentar sebelum saya masuk, tolong dicek dulu Bu, dipastikan tombol recordingnya yang merah itu sudah on Bu ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti takutnya lupa belum di-on kan. Ya, Bapak Ibu, supaya kita fokus, mari kita hadir seutuhnya, mindfulness itu. Tenangkan hati dan pikiran, karena kita tadi seharian sibuk bekerja, capek itu. Sampai sekarang pun mungkin masih ada yang melakukan aktivitas, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil nafas, dikeluarkan kembali. Ya, sudah Bapak Ibu, saya kira kita sudah rileks dan tenang. Kita masuk pada sesi kedua, praktek coaching. Ini nanti berlangsung kurang lebih 2 jam pelajaran Bapak Ibu, namun fleksibel saja karena ini ada kelompok yang 3 anggota. Itu mungkin perlu waktu diskusi durasi yang agak lama di breakout room ya, nanti kita menyesuaikan saja. Kemudian kompetensi lulusan dituju, capaian umum pembelajaran di modul dan capaian khusus pembelajaran di modul sudah saya sampaikan kemarin dan juga sudah Bapak Ibu baca di sini, nanti silakan dipelajari kembali. Kemudian skenario kita, ini pembukaan. Untuk membuka kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dari proses awal sampai akhir dan ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk memajukan pendidikan di tempat kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak Ibu, nanti agendanya adalah aktivitas sesi ruang kolaborasi, yaitu praktek. Tapi kita nanti langsung praktek Bapak Ibu, tidak ada latihan lagi. Durasinya kurang lebih 15 menit Bapak Ibu. Kalau 3 orang ya nanti di breakout room-nya 45 menit, karena 3, kalau yang 2 ya 30 menit. Kemudian nanti ada review aktivitas pembelajaran melalui refleksi dan penutup. Nah, nanti ada penyambutan dan ice breaking, penjelasan tujuan, pembuatan sepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching, ada diskusi kelompok, dan juga pengisian lembar refleksi diri. Setelah itu nanti ada penutup, penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan
penutupan serta foto bersama. Sebelum saya mulai, supaya lebih segar gitu, silakan kalau Bapak Ibu mau menyampaikan ice breaking, kita main-main dulu, senang-senang dulu, nyanyi-nyanyi dulu, silakan. Sesekali Pak Marianto ngasih ice breaking gitu loh. Setuju, Pak. Ampun Pak, Dari ampun. kemarin Pak, betul Pak, itu Pak. Kami pengen dari SMA Halo Pak. Pak Marianto. SD terus, Pak. Dari awal Ya, SD terus, Pak. saya janji lah pertemuan berikut lah saya siapkan. Semangat, semangat, Oke. semangat. Hari ini absen dulu Pak. Ya, hari ini yang Absen dari dulu. SMA, SMK absen dulu. Sekarang masih kepada yang SD. Karena SD kan biasa ice breaking. Silakan yang dari ibu-ibu guru SD. Baik, ada teman-teman? Ada? Ayo Bu Sirati, gas. Bu Sur, gas Bu Sur. Siap. Saya aja Oke, ini untuk anak SD aja nih. Oke, kita nyanyi-nyanyi dulu lah. Nyanyi. Ya, Bu. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar. Diputar, putar, Kiri. putar ke Diputar ke kanan, diputar, putar, diputar ke kiri. Oke. Ya, terima kasih Mas. kepada Bu Suryati yang sudah menyampaikan ice breaking. Oh ya Bapak Ibu, karena ini sudah masuk waktu asar, nanti silahkan kalau mau sholat asar ya, fleksibel saja, kecuali pas praktek coaching, nanti tinggal beli ditinggal-tinggal gitu. Akan Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi pembukaan sudah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kemudian kesepakatan belajar. Cek sound Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas? Dengar Pak. Ini saya harus cek sound karena sebelum-sebelumnya kan saya terlalu bersemangat nggak ngecek, ternyata saya sudah terpental keluar gitu. Iya Bapak Ibu, kalau nanti saya terpental keluar dan saya tidak tahu, nanti tolong di kontak di grup atau apa. Karena ini cuaca tidak mendukung, jaringan internet juga kurang stabil. Kesepakatan belajar kita, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dengan raisen, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, menyimak dan berpartisipasi penuh, mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini yang penting Bapak Ibu. Tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah mindfulness, sudah kan? Kemudian mengaktifkan kamera selama virtual conference. Ini nanti fleksibel saja, kalau Bapak Ibu sedang ada gangguan atau hal teknis yang lainnya silakan di off-kan. Tapi memberitahu dulu, tetap fokus dalam mempraktikkan coaching Bapak Ibu. Itu kesepakatan belajar kita. Pada saat praktek coaching nanti on cam ya Bapak Ibu ya, jangan pakai foto profil ya gitu. Begitu Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita sepakat ya dengan kesepakatan ini. Kalau sepakat kita lanjutkan kembali untuk review pembelajaran. Nah, pertanyaan ini,
apa saja persiapan yang Bapak Ibu lakukan agar praktek coaching berjalan dengan lancar? Nah, ini silakan Bapak Ibu tuliskan di chat room. Saya minta salah satu nanti menyampaikan secara lisan. Silakan Bapak Ibu. Salam. Ya Bapak Ibu, apa saja persiapan yang Bapak Ibu lakukan agar praktek coaching pada hari ini berjalan dengan lancar, yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin itu apa? Silakan ketik di kolom chat room, kemudian salah satu menyampaikan secara lisan. Ya, sambil menunggu yang lainnya menulis, mengetik, silakan yang mau menyampaikan secara lisan, Bapak Ibu. Bu Astriana, silakan Bu Astriana. Baik, terima kasih Pak. Izin saya menyampaikan persiapan saya agar kegiatan praktek coaching pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama mungkin saya baca-baca lagi, istilah lebih fokus untuk memahami kembali tentang Tirta itu seperti apa. Dan kedua, kekurangan-kekurangan saya saat latihan kemarin, contohnya terlalu terburu-buru saat percakapan, mungkin itu saya persiapkan diri dengan baik supaya nanti di saat saya menyampaikan atau saya menjadi coach nanti, apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan dalam percakapan mungkin lebih terarah dengan apa ya, istilahnya rentang waktu yang pas dengan cara tidak terburu-buru. Mungkin itu dari saya persiapannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Astriana. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau disampaikan. Atau diketikkan di kolom chat. Nah, ini di kolom chat sudah ada Bu Yusnani, terutama melakukan komunikasi dengan rekan dan membuat konsep untuk coaching. Bu Yurna, yaitu persiapan masalah yang akan dibicarakan alur tirta serta refleksi diri latihan coaching. Nah, silakan Bapak Ibu nanti diselesaikan yang belum menuliskan untuk mempercepat waktu. Karena kita tadi sudah agak mundur 7 menit ya Bapak Ibu ya. Ada kendala teknis dan menunggu yang belum masuk. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Pada aktivitas sesi ini Bapak Ibu, nanti ini instruksinya. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta seperti yang dijelaskan kemarin. Kemudian praktek coaching dilakukan dengan berkelompok terdiri dari 2 orang CGP. Cuman yang ada kelompoknya bertiga ya nanti menyesuaikan aja bertiga. Berarti muternya 3 kali gitu. Kalau yang berdua bergantian 2 kali. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun sebagai pribadi. Dan topik yang sangat sederhana. Ini sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching ya kurang lebih 15 menit Bapak Ibu. Tapi jangan terlalu singkat Bapak Ibu. Nanti coachingnya cuma 5 menit itu nanti tidak mengena Bapak Ibu. Ya harus
lebih dari 10 menit dan belasan menit itu. Maksimal 15 menit, jangan lebih dari 15 menit. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Ini nanti salah satu akan saya jadikan sebagai co-host yang bertugas merekam dan mematikan rekaman, tapi untuk khusus di breakout room. Yang di main room jangan dimatikan rekamannya, biar saya yang mematikan di main room, Bapak Ibu. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan sebagai co-host yang bertugas melakukan perekaman. Hasil rekaman nanti diunggah di LMS di 2.3 A5.3, yaitu diunggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 assignment. Ini Bapak Ibu pengantar dari coaching, terus kemudian nanti di akhir setelah melakukan praktek coaching ada refleksi diri, cuman bedanya kalau yang kemarin itu latihan formnya, sekarang diganti latihannya dibuat itu refleksi diri praktek coaching dengan form yang sama seperti yang jadi tayangan. Nah ini Bapak Ibu rubrik penilaian mohon diperhatikan, isinya adalah mendengarkan aktif, bertanya berbobot dan memberdayakan coaching. Ini silakan dipilih yang poin tertinggi, misalnya terbebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching melalui mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang dinilai itu adalah pada saat Bapak Ibu sebagai coach. Karena rubriknya kan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Pada saat Bapak Ibu menjadi coaching, itu tidak usah diupload. Jadi nanti videonya misalnya dalam satu kelompok kan ada 2 orang, dipotong. Pada saat Bapak menjadi coach itulah yang diupload di tempat Bapak masing-masing gitu kan. Kalau yang menjadi coach nanti biar diupload temennya gitu. Begitu ya Bapak Ibu bisa dipahami ya, karena ini yang dinilai ada keterampilan melakukan coaching. Bapak Ibu itu bagian kelompok sama seperti kemarin. Bu Indrawati, Bu Yurna, di main room Bu, jangan kemana-mana. Tapi jangan saya pesen jangan di off-kan rekaman ya Ibu ya. Terus kemudian di kelompok 2 itu Bu Desma, Pak Marianto, kelompok 3 Bu Astriana, Bu Yusnani, kelompok 4 Pak Safarudin, Bu Yeni Hawa, Bu Suryati. Nah untuk PP-nya silahkan pilih mana yang ingin dikunjungi. Kalau di sini saya tulis di room 1 dan room 3. Ya, nanti mutar-mutar juga boleh atau dibuat double membuka 2 sambil terutama yang ada CGP-nya di sana sambil supaya nanti bisa memberikan masukan dan saran terkait dengan praktek coaching yang sudah dilakukan. Nah, nanti kita praktek coaching, terus kemudian ada refleksi aktivitas pembelajaran. Nah, nanti di akhir sesi ada pertanyaan dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu lebih meningkat dibandingkan saat latihan. Nah, seperti biasa di sesi yang kedua itu ada refleksi model kompetensi KS dan PS. Pertanyaannya nanti saya tuliskan di kolom chat. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Itu adalah refleksi Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhir sesi menyampaikan tahapan belajar selanjutnya dan penutup. Demikian Bapak Ibu pengantar dari praktek coaching. Sebelum kita mulai praktek coaching, sambil saya mempersiapkan linknya, silahkan jika ada yang mau dikonfirmasikan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan.
Sebentar yang repot apa ini? Saya Pak, Oh ya, Bu Indra, Bu Indrawati, silakan Bu Indra. saya mau nanya nih Pak, kan kami di main room nih Pak. Jadi masalah rekam-rekam kami nggak perlu lakukan nih Pak, karena sudah Nggak usah, otomatis. main room biar saya saja. Cuman nanti pas Bapak Ibu download rekaman itu, ini durasi rekaman di main room kan panjang, 90 menit lebih mungkin sekitar 100-an menit. Nanti diambil pada saat Ibu melakukan praktek coaching saja. Hanya diambil 15 menit saja kurang lebih. Oh gitu. Jangan diupload semuanya. Kalau diupload semuanya besar itu filenya itu bisa 2 giga itu kalau rekaman sekitar 1,5 sampai 2 giga. Kalau saya rekam satu sesi itu kalau yang 3 jam biasanya 2 giga itu. Berarti Rekamannya. saya potong ya Pak? Ya, nanti Dipotong. Ibu download dulu. Ya. Nanti linknya saya berikan setelah rekaman masuk semuanya. Kadang-kadang kalau rekaman yang sampai 2 jam atau lebih itu lama, sampai harus nunggu besoknya itu baru bisa masuk ke Google Drive saya. Yang di room 1 tidak usah melakukan perekaman. Di room 2 sama 2, 3, 4 nanti yang perlu melakukan perekaman. Oke, Silakan baik, Bapak Pak, Ibu, terima kasih. sambil menunggu saya buka breakout room. Sabar dulu Bapak Ibu, ini komputernya terasa berat karena buka breakout room sampai 4 ini. Nah, room 2 sudah saya buka Bapak Ibu. Room 2 sudah saya buka. Room 3, 2, 3, room 3 juga sudah, room 2 sudah, room 3 sudah, room 4 masih proses. Silahkan kalau mau buka masuk di room 2, 3, dan 4. Silakan Bapak Ibu, room 2, 3, dan 4 sudah saya buka semuanya. Kita 3 ya, Bu Astrid. Ya, Bu. Oke, Udah, Bu. go. Berarti boleh langsung keluar dari sini ya, Pak? Gimana? Udah bisa keluar dari main room ini ya, Pak? Ya, main room keluar biar suaranya nggak double. Yang di main room biar kelompok 1. Dadah. Bye. Iya, monggo. Ya, Bapak Ibu, kita sebentar dulu. Yang di main room nih siapa nih, Bapak Ibu? Saya Pak?
Pak, Bu Yurna kan lagi sholat asar ya Pak. Jadi saya sholat asar dulu juga ya Pak.
Bu Indra dimulai saja, Bu. Bu Yurnanya belum ada, Pak. Ya, tolong dikontak nanti tempat lain sudah selesai, tempat Ibu belum selesai nanti. Ya ini Pak, Bu Yurna baru datang. Ini kelompok lain sudah jalan, Ibu. Iya. Udah Bu Yurna? Mix-nya Bu. Iya. Kita mulai ya Bu. Ya, boleh Bu In duluan ya. Ya, saya sebagai coach. Coach. Saya sebagai coach. Coach ya, saya coach. Oh, berarti Bu Yang punya permasalahan Bu In, yang punya Bu In. permasalahan saya berarti saya coach. Hah? Oh gitu. Oke. Iya, iya kan? Ya, oke. Berarti saya dulu ya Bu. Iya. Berarti ini permasalahan saya ya Bu. Iya Bu In. Oke. Baik, Bapak Ibu ya untuk Dimulai dari Ibu Bu mulainya. nanti Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Bu In, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yurna. Sudah lama tidak bertemu ya Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya sehat. Bu Innya gimana nih? Apa nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat-sehat aja. Nah, tapi Bu, ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Apa Ibu ada waktu? Oh, ada nih, kebetulan saya lagi kosong nih Bu. Ada apa nih kira-kira? Ada yang perlu kita bicarakan? Nah, begini Bu, saya punya masalah dalam pembelajaran. Iya. Ada beberapa siswa saya, dasar pengamatan saya itu mereka kesulitan dalam memahami materi. Iya. Jadi mereka tuh jadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan kurang aktif dalam diskusi kelompok seperti itu Bu. Oh gitu. Oke, jadi Bu In merasa ini ya, merasa murid-muridnya, siswa-siswanya ada masalah gitu ya, yang harus Bu In carikan jalan keluarnya ya. Iya Bu. Ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira kalau dalam penilaian Bu In, permasalahan itu seberat apa? Kalau kita kasih skala 1 sampai 10 tuh seberapa itu ininya, permasalahan itu jadi ya mengganggu lah gitu ya di kelas? Kalau beratnya masalah itu kalau menurut saya itu ada di posisi 7 Bu kalau skalanya. Oke. Jadi Bu In harapannya nanti ke depan seperti apa tuh kemajuannya gitu, kenaikannya? Kalau kenaikannya saya berharap di posisi 10. Kalau masalahnya saya kalau bisa skalanya ya serendah-rendahnya, kalau ada skala 0, 0 Bu. Iya, selesai gitu ya, nggak ada ya semua muridnya, semua siswanya bisa memahami pelajaran dengan baik gitu ya. Betul Bu Yurna. Nah, oke, kalau gitu berarti kita pada pertemuan ini Bu In ingin kita ada ini ya, ada solusi gitu ya. Kita Bu In jadi punya cara gitu ya gimana menyelesaikan permasalahan murid-murid Bu In, siswa Bu In yang tadi agak susah gitu ya untuk belajar ya. Iya Bu. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira yang udah Bu In lakukan ada enggak kira-kira dari mereka itu? Bu In sudah melihat penyebabnya atau bagaimana gitu? Sudah mencoba mencari penyebab permasalahannya itu seperti apa? Sudah Bu In lakukan? Kebetulan sudah Bu. Kemarin saya sudah melakukan beberapa pendekatan terhadap murid-murid saya tersebut. Iya. Melakukan wawancara langsung kepada mereka secara pribadi gitu Bu. Jadi sudah ini ya, sudah ada didekati ya murid-murid siswa yang bermasalah itu ya.
Nah, sudah ada jawaban dari mereka seperti apa, Bu In? Dari wawancara yang saya lakukan kepada mereka itu, saya ya mendapati lah Bu, kenapa mereka kurang memahami materi yang saya ajarkan, mereka tidak fokus dalam pembelajaran, dan mengapa mereka tidak aktif dalam kegiatan kelompok. Jadi dari wawancara itu saya sudah mendapatkan gambaran penyebab dari mereka seperti itu. Oke, alhamdulillah ya sudah ketemu ya, akar permasalahannya itu udah ketemu ya dari langsung bicara dengan mereka ya. Iya, Bu. Nah, jadi setelah Bu In bicara nih dengan mereka, kira-kira apa rencana Bu In ke depannya? Sudah kebayang nggak apa yang harus dilakukan di pembelajaran gitu? Saya kebetulan sudah melakukan beberapa pendekatan yang diantaranya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oh iya. Dengan cara menyediakan berbagai konten atau media pembelajaran sesuai kebutuhan murid-murid saya tersebut. Iya. Misalnya dengan mereka yang berdasarkan wawancara kemarin itu ternyata mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda tuh Bu. Iya. Ada yang visual. Nah, untuk yang menggunakan pembelajaran gaya belajar visual ini, saya menyediakan beberapa media berupa gambar dan video. Gitu. Sedangkan untuk murid saya yang gaya belajarnya kinestetik, saya lebih membawa mereka untuk melakukan praktik langsung atau langsung ke lapangan. Selain itu saya juga melakukan pendekatan individual dengan menyediakan waktu luang untuk mereka yang kesulitan dalam belajar tadi, dengan memberi penjelasan dengan contoh yang lebih rinci misalnya, atau yang lebih sederhana yang mudah mereka pahami. Kemudian saya juga memberikan latihan tambahan untuk memberi mereka pemahaman terhadap materi tersebut. Itu saya lakukan di luar jam pelajaran. Iya, oke. Jadi ada bantuan-bantuan khusus ya bagi anak-anaknya yang ini ya, yang memang mereka berbeda gitu ya, apanya ya, kebutuhannya ya Bu In ya. Mantap nih Bu In ya, Bu In sudah melakukan banyak hal yang luar biasa ya, yang memang sesuai dengan kebutuhannya murid Bu In tersebut ya, yang memang mereka butuhkan ya, yang mengapa mereka sampai mereka tidak fokus atau mereka jadi bermasalah itu ya mungkin sebelumnya ini ya, tidak terpenuhi ya kebutuhan mereka ya, jadi sudah dilakukan ya. Nah, jadi setelah melakukan cara tersebut, nah gimana nih Bu In perasaannya gimana tuh? Perubahannya seperti apa gitu Bu In? Nah, jadi ya alhamdulillah ya Bu ada perubahan. Setelah beberapa bulan saya menerapkan itu, barulah saya melihat ada perubahan-perubahan positif pada murid saya. Mereka yang tadinya kurang fokus dalam belajar, malas untuk mengerjakan latihan dan tidak aktif dalam diskusi kelompok, sekarang sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Walaupun memang perubahan itu tidak bisa instan ya Bu, tapi perubahan yang udah terjadi pada diri mereka itu udah sangat menggembirakan buat saya. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, itu udah lumayan ya berarti ada perubahannya. Kira-kira ada lagi nggak Bu In yang kira-kira Bu In bisa lakukan nih, biar lebih ini lagi nih, harapannya tentu lebih lagi kan? Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu In yang bisa Bu In lakukan? Mungkin dari apakah ya seperti apa gitu yang bisa lebih Bu In harapkan sesuai dengan ya biar sampai ke angka 100 lah, 10 ya tadi ya harapannya gitu. Tentunya Kira-kira ada, apa terus? tentunya ada. Saya berencana itu akan mengkomunikasikan ini hasil belajar siswa saya tersebut kepada orang tuanya. Oh iya, benar. Itu saya akan meminta bantuan kepada orang tua untuk anak-anak ini di rumah dapat diberi motivasi dalam belajar,
agar mereka fokus. Jadi dengan dukungan dari sekolah, motivasi dari sekolah, mereka juga akan mendapatkan motivasi dari orang tuanya. Jadi menurut saya komunikasi dengan orang tua itu penting juga dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Iya, benar-benar ya Bu In ya, dengan keterlibatan orang tua tentu mereka akan lebih menambah energi bagi mereka gitu ya Bu In ya. Iya, Ya, Bu. saya kira seperti itu ya. Oke Bu In, mantap Bu In nih. Ya semoga untuk rencana ke orang tua itu sudah rutin dilakukan Bu In, sudah atau bagaimana? Selama ini kan kita sudah punya grup paguyuban orang tua ya, Bu. Iya. Cuman kan tadinya kita hanya memberi informasi tentang hal-hal lain saja di dalam grup paguyuban itu. Nanti kita akan manfaatkan lagi grup paguyuban itu ya untuk melaporkan hasil belajar anak-anak. Benar-benar. Iya. Gitu. Jadi grupnya lebih ini ya, lebih produktif gitu ya Bu In ya. Iya, betul, Bu. Iya, betul. Iya. Oke, alhamdulillah Bu In ya udah kalau itu 2 langkah itu kalau ya Bu In bisa laksanakan nanti, dengan konsisten ya, insya Allah nanti hasilnya tentu akan luar biasa ya Bu In ya. Saya penasaran ini nunggu kabar dari Bu In lagi nih nanti gimana cerita selanjutnya gitu ya. Iya, Nah, betul, Bu. gimana respon orang tuanya juga barangkali ya Bu In ya. Saya penasaran ini, ingin dapat ceritanya gitu ya Bu In ya. Semoga apa yang kita harapkan dapat Bener. tercapai. Bener, iya. Tentu akan ada apresiasi dari orang tuanya juga nanti kan. Oke. Okelah Bu In, jadi gimana nih udah pertemuan kita ini menurut Bu In udah ini ya, sudah bisa mencapai ya tujuan yang Bu In harapkan tadi ya. Ya, permasalahan Bu In tadi, mengatasi ya, permasalahan belajar dari siswa-siswanya tadi yang ya susah gitu ya untuk memahami pelajaran ya karena kurang fokus ya dan mungkin mereka tidak terpenuhi ya kebutuhannya ya Bu In ya. Iya, betul, Bu. Sudah ketemu ya solusinya Bu In ya. Iya, Dengan tinggal melakukan kita melakukan komitmen aja lagi, Bu. Iya, pembelajaran diferensiasi dan terus berkomunikasi dengan orang tua ya. Iya, betul, Iya, Bu. alhamdulillah, ya. Oke Bu In kalau gitu, kita tunggu nih nanti semoga kita ada waktu lagi nanti untuk, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, tentang yang lain lah, terutama yang ini nih, yang langkah-langkah yang sudah Bu In lakukan ini nih, nanti semoga kita ada kesempatan ya, ada waktu ya. Iya, Bu. Terima kasih Ya. sudah mendengarkan cerita saya, Bu. Iya, sama-sama Bu. Dengan bercerita seperti ini, saya jadi merasa lebih tenang, lebih lega gitu ya, Bu, karena sudah membuka pikiran saya juga dan merasa mendapat solusi baru dalam menangani masalah yang saya hadapi. Benar Bu, iya. Ya oke Bu, kalau gitu, kalau tidak ada lagi saya boleh izin pamit Bu In? Oh boleh, Bu. Ya, Terima kasih sekali lagi ya, Bu, sudah mendengarkan Iya, cerita saya. sama-sama. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bu In? Iya, kita lanjut ke minum dulu sebentar Bu In, minum dulu bentar. Oke, Gimana Bu, bisa kita mulai? Siap, kita mulai boleh, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yurna. Waalaikumsalam Bu Indra. Ibu, udah lama ya Bu kita ndak ngobrol-ngobrol ya Bu. Gimana Bu kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Tapi Bu In nih, saya tuh ada yang mau saya omongin nih Bu In. Ibu ada waktu nggak? Ganggu nggak saya nih?
Boleh sekali Bu, ada apa ya? Oke, gini Bu, saya ini kan guru baru kan Bu di sekolah ini. Jadi ini ada masalah Bu dengan guru senior di sekolah saya ini Bu, kan saya baru berapa bulan di sini. Tuh, jadi gitu Bu, ada ya jadi kayak kurang dekat lah Bu In, Sekarang Pak Matur itu dengan guru yang senior. Gimana tuh Bu In ya? Itu saya ingin ngobrol dengan Bu In ini. Oh, jadi Mhm. Ibu itu guru baru, jadi merasa Mhm. kurang dekat dengan guru yang senior ya, Bu? Iya bener Bu. Hmm. Oh. Jadi kayak masih ada jarak gitulah Bu, padahal kan saya butuh kan, kayak apa, pengalaman, ilmu-ilmu gitu kan. Jadi rasanya kayak seperti masih ada penghalang gitulah Bu In, gitu. Kira-kira nih, kenapa Ibu bisa berpikir kalau ada penghalang gitu antara Ibu dan guru senior? Kayaknya ini Bu, karena apa ya, kayak faktor usia kali Bu, jadi beda umur saya dengan guru yang senior itu jauh gitu kan Bu. Jadi saya tuh kan nyamannya tuh dengan ya sesama kawan-kawan yang seusia, kan kami ada beberapa orang, jadi kami lebih senangnya ya kalau ada tugas, ada kerjaan dari sekolah itu ya, eee, walaupun ada di situ guru yang senior, jadi kami kayak ya nyamannya tuh berada dengan sesama kami yang sama-sama seusia aja Bu, jadi seperti itu. Nah, jadi pendekatan yang sudah Ibu lakukan dengan guru senior itu kira-kira sudah Ibu lakukan, sudah Ibu coba gitu melakukan pendekatan? Ada sih Bu, saya coba, ini, kan ya kebetulan kan kami, ya baru lulus ya, jadi, untuk keterampilan-keterampilan di bidang IT itu kan, lebih cepat ya Bu ya, mungkin ya dibanding ini ya, dibanding, yang apa, guru-guru yang senior ya, tuh. Jadi rencana Ibu lakukan atau sudah Ibu lakukan Ibu? Mmm. Jadi sudah pernah sih Bu, beberapa kali itu saya coba gitu ya, melakukan ya membantu gitulah guru-guru yang senior, kebetulan, bantu membuat media gitu, modul gitu ya, gimana supaya lebih menarik gitu kan, terus lebih cepat juga kan kami bantu kan, dengan kami bantu lebih cepat dan pada waktu, waktu ya interaksi tersebut ya, guru-guru senior ini adalah berbagi, ilmu pengalaman mereka ke kami gitu Bu. Jadi merasa, adalah seperti ya terbangun bonding gitu kan Bu In, gitu adalah, terjalin gitu ya, ada perasaan itu ada gitu. Nah, cuman itu tadi mungkin ya belum ini ya, belum terlalu sering gitu kan, jadi masih ada rasa segan-segannya saya gitu Bu In, gitu, jadi begitu. Terus setelah Ibu melakukan eee hal tersebut, Mhm. kira-kira apa itu Bu yang bagaimana gitu hasilnya dari apa yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah ada sih Bu, ada beberapa jadi setelah ada kami bantu-bantu gitu ya guru yang senior ini, beliau-beliau itu jadi adalah, setelah itu minta bantuan, minta tolong gitu kan dan kami juga dikasih bimbingan Bu, gitu. Nah kalau misalnya waktu buat yang tepat misalnya membuat soal atau membuat apa gitu ya, kadang-kadang kan kita, ini, untuk anak-anak SD ini seperti apa kan masih belum kebayang terlalu ini kan, kami masih baru kan Bu In, jadi adalah dikasih pengarahan jadi rasanya udah ada bertambahlah kedekatan gitu. Nah, Alhamdulillah ya Bu. iya, tapi ada lagi nih sepertinya masih pengen saya Bu In, mmm. Jadi ke depannya bagaimana Bu? Apalagi yang Pastinya atau Ibu sepertinya ini iya, melakukan pendekatan yang lebih intens lagi? mhm, Eee, ini sepertinya Bu,
kan ada juga kami kegiatan pembinaan gitu ya Bu ya, oleh guru senior ya, pembinaan keislaman gitu. Nah, mungkin nanti saya usul biar nanti, ya guru-guru yang senior ini bisa lebih dekat juga, usul kegiatannya itu tidak hanya di sekolah gitu, jadi diajak, lebih santai kegiatannya keluar sekolah gitu Bu In. Nah, biar kami juga, merasa lebih ini kan, lebih cair gitu kan Bu. Nah, jadi bertambah Ya, bagus sekali tuh Bu. kegiatannya. Iya, jadi saya kebayang seperti itu. Nanti saya mungkin minta bantuan kepala sekolah juga ataupun pembina yang lebih tinggi gitu ya, mengusulkan kegiatannya karena ini kan menyangkut ke program gitu kan Bu ya. Nah, mungkin itu bisa Iya. saya akan coba gitu Bu In gitu. Iya, itu bagus sekali Bu menurut saya. Saya rasa apa yang akan Ibu lakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, insya Allah akan memberi hasil yang baik Amin pada amin 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 amin. guru senior dan junior ini ya Bu ya. Iya, amin amin Bu. Terima kasih ya Bu ya, udah disemangatin, Iya. dikasih ini. Jadi tadinya saya masih ini, gimana ya, nggak ada teman ngobrol gitu kan, mau mau cari apa gitu, apa, cara gitu kan, gimana supaya lebih ini permasalahan saya lebih lebih ketemu solusinya. Nah, sekarang udah lumayan ya, alhamdulillah Jadi bertambah ini. jadi apa yang Semangat Ibu saya. lakukan sekarang? Semangat nih saya Bu, insya Oh, Allah jadi nanti saya akan lebih coba semangat nih, ya? pekan depan insya Allah saya coba. Saya akan ini, langsung ke kepala sekolah nih kalau bisa pekan depan. Jadi biar cepat ini semakin dekat gitu kan. Iya, iya mantap Bu. Iya, terima kasih Bu In waktunya. Baik Ibu, senang sekali saya bisa mendengarkan cerita Ibu hari ini. Sayangnya waktu kita terbatas ya Bu, mungkin di Iya. lain waktu kita dapat bicara lagi. Dan Ya, mungkin kita bisa lanjuti cerita ini lagi ya Bu, insya gimana Allah dengan Bu, nanti saya akan cerita nih gimana respon dari guru-guru senior di sekolah saya, ya gimana juga nanti dari kepala sekolah gitu kan Bu, saya akan cerita ke Bu In nanti nih. Oke, ya. insya Allah Bu. Baik Ibu, saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu. Nanti lain waktu kita bicara lagi. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Irna, sekarang kita bikin refleksi Oke untuk Bu. masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega. Lega, lega, lega. Tabel kemarin juga kan Bu In? Iya Bu. Mungkin ada sedikit penambahan. Iya, heeh. Kita nambah ini kayaknya Bu In, nambah ini di Bu In aja yang ketik ya. Kalau saya rasakan yang di ini, di menggali tadi Bu In, menggali di rencana aksi itu Bu In, kan kita nambah tuh. Di bagian rencana. Heeh. Iya, itu kan nambah tuh kita membuat pertanyaan berbobotnya kayaknya kita nambah Bu In. Kemarin itu kan ini, Jadi nambahnya apa Bu? apa, respon dan pertanyaan respon dan umpan balik untuk menghadirkan pertanyaan berbobot. Itu kan Mengajukan pertanyaan bobot dan membuat umpan balik ya. Iya, memberikan umpan balik positif gitu, itu apanya, bertambah ya. Kemudian kayaknya ini juga Bu In, saya terasa kayak intonasi nada kita tuh kayaknya nambah ini ya, dari yang kemarin. Berarti Kan? Dari apa ya tadi, itu dia apa ya, di rasa itu ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi tensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan berarti di saat ya. Sesi kehadiran penuhnya itu ya, bertambah ada penambahan ya. Saat melakukan coaching saya mencatat poin penting dalam percakapan, memberi respon positif, fokus mendengarkan dan mengamati, kemudian
menunjukkan sikap antusias yang lebih gitu Bu In. Lebih. Pada Koci ya. Ya, pada Koci. Koci. Oke, lagi. Apa yang ada penambahan Bu untuk yang kita perbaiki? Perbaiki atau yang memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Kemarin kita buat ini ya. 3, kemarin ada 3. Kemarin. Oke, kita tengok yang kemarin ya. Tambahan. Itu kita tingkatkan ya. Kemarin kita mencatat ya Bu In ya. Kemarin ada 3, memperbanyak praktik, menggunakan alur tirta, kemudian mencatat kata kunci dan percakapan yang disampaikan Koci. Kemudian ada memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Koci dengan memberikan kata-kata positif dan ide-ide baru pada Koci. Ide baru ya. Udah itu aja kayaknya Pak Bu In. Cukup ya? Cukup lah tuh. Umpan balik Ibu apa tadi? Umpan balik tadi. Umpan balik. Ibu merasa apa ya? Apa? Senang. Kemarin Ibu menulis ini, saya merasa lega dan pikiran makin terbuka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ada tambahan Bu? Merasa lega dan semakin bersemangat lah Bu In. Berarti saya merasa lega dan pikiran semakin terbuka dan bersemangat dan lebih Saya bersemangat. merasa lega dan bersemangat ya. Lebih bersemangat untuk menemukannya. Semangat. Oke. Saya merasa lega dan lebih bersemangat dalam apa nih? Lebih bersemangat. Saya tambahin ya Bu. Iya. Saya merasa lega dan lebih bersemangat karena pikiran saya menjadi lebih terbuka. Ya, lebih terbuka. Saya menjadi lebih terbuka dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya. Ya, betul Bu In. Oke, alhamdulillah. Pak Anto udah gabung. Oke, selesai ya Bu. Refleksi saya kirim ke grup ya Bu. Oke, Bu In, ya. Ke grup ke Japri aja Bu. Japri aja. Japri aja. Kita kan nggak ada presentasi kan? Kita kan nggak ada kan? Nggak ada. Panto udah siap tuh. Iya. Pak Anto, Bu Des udah siap. Alhamdulillah udah siap Bu, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya, kami juga udah siap Pak. Ya, barusan. Kami cuma sebatas obrolan saja nih kayaknya tadi. Iya. Sama lah kan ngobrol juga, kami juga ngobrol juga kan Pak. Nah Bapak udah ngobrol di kedai kopi kan? Nah iyalah. Ngajak Bapak. Nggak ngajak lah, memang lah. Praktek langsung. Berduaan lagi, aduh. Iya tuh, iya. Ada orang ketiga nggak? Oh, kami di situ di sana. Saya nak culik Yuma tadi, cuma terlalu jauh. Masa nyulik satu aja Pak, culiklah berlima kita. Iya, nak culik Bu Indrawati, katanya Bu Indrawati lagi jauh.
Minumlah dulu, haus. Izin Pak Joko, saya minum. Saya juga minum, Pak. Bapak sholat asar kayaknya. Bu, saya mau izin juga sholat Bu nanti kalau ditanya Bu ya. Iya, Boleh, iya. Lanjut, Pak. Pak Makasih. Anto, ketiklah Pak Anto di ini. Bagusnya Siap. biar ini. Ketik aja di chat. Iya, Bu. Biar kan kita sholat. Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang belum selesai praktek coaching, khususnya kelompok 4, Bapak Ibu tuliskan refleksi yang menggunakan form yang sama seperti kemarin, cuman bedanya itu pada saat praktek coaching. Kalau kemarin kan praktek latihan praktek coaching, sekarang praktek coaching. Itu Bapak Ibu ya. Kelompok 3 belum selesai Bapak Ibu, ini masih asik rekaman. Izin Pak Joko, saya sholat dulu Pak. Iya. Izin Pak Joko, saya mau sholat dulu. Iya, nggak apa-apa, silakan aja sholat dulu, silakan. Iya, Silakan Pak Anto. Bu Yurna sama Bu Indra sudah selesai ya? Udah Pak, alhamdulillah Pak. Nah, kalau sudah berarti mengisi refleksi yang di form refleksi sama seperti yang kemarin itu. Tapi praktek ya Pak ya, judul atasnya ya. Ya. Ya Bu In, ganti judul atasnya Bu In. Ya, Bu, nah itu refleksi saya udah saya ini ya, udah saya kirim. Ya Bu In. Bu In, yang Bu In edit ini kirim juga Bu In. Yang kita praktek nih, yang sesuai form. Nanti saya isi yang di bawah kan. Iya. Ya, Bu In. Jadi judulnya refleksi diri praktik kucing ya, Bu? Iya, ganti judul. Praktik kucing. Udah Bu Yona, udah saya kirim. Oke Bu In, makasih Bu In, saya buka. Bu Desma. Sehat Bu Indra. Sehat Bu. Kucing kita Bu. Sama Pak juga. Kucing kita Bu. Ya, kucing Ya. Kira-kira nih apa yang mau kita ini kan kucing kan.
Kapan kita ketemu lagi? Udah lama kita nggak ketemu Buat tugas. bersatu kelompok. Buat tugas. Udah lama. Iya, kapan tuh ya terakhir? Berapa bulan yang lalu ya? Iya, masih modul 1 itu, Bu. Terakhir lokal lah Bu In kita ketemu. Lokal. Oh iya. Maksudnya pas buat tugas, Bu. Buat tugas Tugas ya, kelompok. benar-benar. Iya, benar-benar. Oke, edit dulu tuh yang inilah berarti edit. Open dulu. Si praktek edit. Makin lama makin sepi grup ya. Pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya, kayak nggak ada orang grup. Saya ngedit Bu In. Saya ngedit. Ini nama CGP berarti ganti Yurna. Bawah. Nadeta. Terus bawahnya diganti, ini adalah Bu In, nama saya salah loh Bu In. Oh, siapa, Bu? Yurna Duaita, Bu In typo. Nanti saya potong kambing lagi nanti. Itu typo tuh, Bu. Nah, Dewi. Langsung berubah dia. Nah, ini saya buat Indrawati. Nah, Indrawati. Dewita ya, Bu? Ya, Dewi. Oke, saya buat nih ya, yang buat untung ganti nama Bu In. Saya merasa lega dan lebih tenang. Tenang. Jadi refleksinya dikirim kemana Bu tadi Bu? Kata Pak Joko Bu? Nanti di link, Pak. Seperti semalam ya Bu Indra ya? Iya. Nanti setelah kita menyampaikan refleksi. Dan lebih plong. Refleksinya sama seperti kemarin, Pak. Oh iya Pak Joko, terima kasih. Persis, cuman diganti judulnya saja. Kalau kemarin kan latihan praktek coaching, sekarang latihannya dibuang, praktek coaching. Ini maaf, ini kita tunggu teman yang di sebelah kayaknya baru selesai sekitar 3:30 ini. Karena tiga orang. Oh iya, kelompok ya, kelompok 3 ya. Bu Astri sama Bu Yus, lama kayaknya kucing. Semangat Bu. Ya, ini kita pengalaman pribadi. sambil nguping dengarkan percakapannya. Terdengarkan percakapannya Bapak Ibu? Dengar Pak. Ya, dengar. Lama-lama takutnya bukan kucing, ngerumpi. Saya sih sudah jelaskan di komentar di kolom sepertinya Pak Ahmad Supriyanto itu orang yang berikutnya akan memberikan tentang Pak Ahmad dan Tenang.
Udah siap, Bu Rekaman Yus? sudah di-off-kan, Bu Astriana? Izin Pak, sudah Pak? Ya. Sudah Pak. Udah Bu In. Lama ya? Tidak, kami tak lama nunggu Manda, tak baca-baca itu. Dari Bapak tak baca. Panjang. Perjalanan hidup. Bapak Ibu, sambil menunggu temannya yang masih di record room, dikerjakan refleksi Bapak Ibu ya. Baik Pak. Silakan kembali ke main room Bapak Ibu, sudah ditunggu teman-temannya. Oke. Sudah selesai refleksinya Bapak Ibu? Hampir Pak. Udah, Pak. Insya Allah Pak. Nanti saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan secara lisan, nanti yang hasil refleksinya di-upload di tempat yang kemarin, link yang sama. Baik Pak. Kalau yang kemarin belum mengupload ya di-upload. Tulis saja misalnya refleksi sesi 1 sama refleksi sesi 2 gitu. Terus nanti Bapak Ibu ada juga refleksi untuk
model kompetensi KSPS. Ini saya copy paste-kan di chatroom Bapak Ibu. Nah, tentang model kompetensi KS dan PS. Sudah masuk Bapak Ibu model refleksi model kompetensi KSPS. Nah, ini Bapak Ibu buat di Word dulu, nanti baru copy paste-kan ke link. Linknya belum saya buat Bapak Ibu, nanti saya kirimkan menyusul setelah ini. Berarti dikirimnya nanti setelah pertemuan ini ya Pak? Iya, ya, nggak apa-apa. Baik Pak. Saya belum membuat linknya, seperti biasanya itu loh yang pakai Google Doc itu. Ini sudah lengkap Bapak Ibu, berada di main room. Coba di breakout room saya tutup dulu. Sudah ada di main room semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ada pas. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan praktek coaching. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu menuliskan refleksi praktek coaching. Kalau yang kemarin adalah refleksi latihan coaching. Sekarang refleksi praktek coaching. Mungkin sebagian sudah ada yang selesai, ya, karena sudah dicicil tadi. Setelah itu nanti Bapak Ibu membuat refleksi model kompetensi KS dan PS. Itu sudah saya ketikkan di chatroom. Silakan Bapak Ibu buat di Word, nanti bisa di copy paste-kan ke Google Drive gitu. Oke Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ada juga refleksi akhir sesi. Ini saya copy paste-kan di chatroom juga. Bu Indrawati, oh sudah masih co-host ya, oh ya. Soalnya ini Bapak Ibu ini sudah mulai hujan. Saya khawatir cuaca tidak mendukung, terus tahu-tahu mati lampu, semua internet terputus kayak kemarin. Tapi ini kan sudah hampir selesai Bapak Ibu, tinggal 10 menit nggak apa-apa. Kemarin pas tengah-tengah mati. Sudah selesai Bapak Ibu yang refleksi praktek coachingnya? Sudah Pak. Sudah Pak, insya Allah. Kalau sudah, coba 1 atau 2 orang menyampaikan refleksinya. Silakan. Ya, Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Oke, baik Bapak, terima kasih izin ya Pak, kawan-kawan. Tadi setelah kami melaksanakan coaching, refleksi yang saya dapatkan, di sini saya merasa Pak, percakapan kami tadi sudah berjalan dengan baik.
Koci sudah membuka dirinya Pak dan membagi pengalamannya, sehingga saya sebagai seorang coach cukup mampu menjadi pendengar yang baik sehingga saya dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari sesi coaching tadi Pak. Dan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya perlu Pak meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih spesifik, sehingga coach dapat mendorong coachee agar berpikir kritis. Saya juga harus lebih fokus lagi agar dapat memberikan umpan balik yang sesuai. Oke. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, yaitu sebelum saya melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching dengan kesadaran penuh atau mindfulness, sehingga saya dapat fokus terhadap apa yang saya lakukan. Saya juga memahami apa yang menjadi tujuan dari sesi coaching, sehingga dapat membantu coachee dalam menemukan solusi untuk mencapai tujuannya. Saat menjalani sesi coaching, saya tidak menghakimi dan bersifat terbuka terhadap semua jawaban dari coachee, sehingga coachee menemukan ide-ide yang baru tanpa adanya tekanan. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dalam sesi coaching tadi adalah saya perlu meningkatkan kemampuan saya Pak dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih spesifik sehingga coachee dapat mendorong coach untuk berpikir kritis. Saya juga harus lebih fokus agar dapat memberikan umpan balik yang sesuai Pak. Umpan balik dari coachee, pertanyaan untuk coachee adalah apa yang Anda rasakan saat coaching, yaitu saya merasa senang dan bahagia sekali Pak karena dapat melewati sesi coaching dengan nyaman dan tenang, yang mana sebagai seorang coachee saya merasa senang dibantu coach untuk menemukan solusi, ide-ide baru, dan dapat berkembang dengan baik. Saya pun termotivasi untuk tetap belajar dan perlu Pak meningkatkan diri agar dapat mempraktikkan sesi coaching pada satuan pendidikan saya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yeni yang sudah menyampaikan refleksi praktek coachingnya. Silahkan tambah satu orang lagi yang mau menyampaikan praktek refleksinya, silahkan. Bu Yurna, silahkan Bu Yurna. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak Joko, izin kawan-kawan ya. Kalau saya Pak, yang saya rasakan ada peningkatan ini Pak ya, yang saya menanggapi yang Bapak tulis di chat ya Pak. Rasanya ada peningkatan dalam diri saya itu adalah dalam hal mempraktekkan model rasa itu Pak. Ya, jadi ada rasanya tuh bertambah kepercayaan diri saya itu dalam gimana di tahap bagaimana membuat penerimaan, memberi tanda gitu, merangkum dan membuat pertanyaan-pertanyaan itu menggali sehingga nanti coachee kita itu menjadi bertambah gitu ide-idenya gitu, muncul ide-ide positifnya menjadi lebih berkembang. Jadi tadi rasanya seperti itu Pak Joko dibandingkan yang latihan kemarin. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Betul Pak Maryanto, hujan lebat, mati lampu. Oh iya Pak. Lanjutkan ke refleksi Pak Maryanto ya. Refleksi. Terus kemudian setelah itu diisi refleksi yang ini, model kompetensi KSPS. Sambil saya menghidupkan laptop dulu. Iya Pak. Iya Pak. Yang mana sih? Sama-sama Pak. Baik, izin Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 11 ruang 4 dapat telepon dari Pak Joko. Kita diminta untuk melanjutkan ke bagian refleksi Bapak Ibu. Masih cek sound Bu? Joko, masih Pak Joko.
Apakah Bapak sudah Oke, Pak Anto, tambah lagi tak Pak Anto? Ya, Buyar jadi mau gini, ditambah siapa yang izin Bu, ini Ah. tadi permintaan dari Pak Joko untuk menambahkan refleksi atas kegiatan kita hari ini. Kalau tadi kan refleksi tentang bagaimana coaching ya, kita mengcoaching ya. mempraktekkan. Kita kan sudah mempraktekkan, refleksinya Mm-mm. sudah ada kolom sendiri tadi. Nah sekarang Pak Joko minta kita menyampaikan refleksi hasil praktek kita hari ini. Siapa yang bersedia menyampaikan refleksinya? Silakan. Mungkin kita minta tolong disampaikan refleksi dari Bu Suryati. Mungkin Bu, bisa dimulai Bu. Baik, refleksi yang di keseluruhan untuk hari ini ya Pak Marianto ya. Iya Bu Sur, monggo silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah untuk proses kegiatan hari ini dimulai kita dari praktek coaching ya Pak ya, menemukan masalah dari yang kita hadapi sampai kita membuat dialog antara coach dan coachee dengan menggunakan alur tirta. Bisa berjalan dengan baik untuk hari ini. Juga teman-teman dari kelompok saya maupun dari kelompok-kelompok yang lain bisa terciptanya ruang kolaborasi di antara kita semua dapat berjalan dengan lancar dan sangat membantu satu sama lain untuk kita terapkan menjadi suatu pengalaman kita, pengalaman penting kita untuk dipraktekkan di kehidupan nyata. Terima kasih Pak Marianto, itu saja. Terima kasih Bu Suryati atas penyampaian refleksi yang Ibu rasakan secara pribadi atas praktek coaching yang kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu, pesan yang kedua dari Pak Joko di kolom chat itu dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan. Jadi antara latihan dengan praktek apa yang Ibu rasakan peningkatannya Bu? Itu nanti ditulis di kolom chat. Kemudian untuk refleksi hasil praktek kita hari ini itu ditulis seperti hari semalam dan nanti dikumpulkan pada kolom yang sudah disediakan oleh Pak Joko. Sifatnya menyusul Bu. Ini sambil menunggu Pak Joko, kira-kira kita ngapain nih Bu? Atau mungkin kita tambah refleksi dari teman yang lain biar sama-sama nambah ilmu kita Bu, boleh Bu? Ya, setuju Pak. Yang lain juga. Ya. Dari kelompok Pak Marianto belum Bu? Ya, Iya, Pak tadi Bu Suryati sudah menyampaikan refleksi Bu ya. Nah, sekarang yang kedua mungkin dari saya. Jadi yang saya sampaikan ini konsepnya hanya sharing Bu. Jadi apa yang saya rasakan dari pembelajaran kita hari ini, terutama kegiatan coaching ini, saya kebetulan dengan Bu Desma Bu. Dan sadar ataupun tidak sadar, Bu Desma sudah memberikan pengalaman baru bagi saya, pengetahuan baru bagi saya. Ternyata pada saat kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, itu bisa kita membuat suasana seakan-akan kita tidak mengajari orang. Tapi justru dengan dialog tirta ini, itu sama-sama memberikan rangsangan supaya kita itu mampu berpikir kritis. Dan itu saya dapatkan hari ini di pertemuan ini. Dan hari ini Pak Joko memberikan sebuah momentum bagus dan tidak akan saya lupakan tentang berbagi dengan kawan tapi tidak menggurui. Terima kasih Bu, itu refleksi dari saya. Oke, untuk nambah lagi mungkin dari Bu Indrawati. Monggo Bu, silakan kita sambil menunggu Pak Joko. Masya Allah, main tembak saja. Ya maaf. Pak Anto, kelompok ini Bu In ya, kelompok ini belum kayaknya. Kelompok. Iya, kelompok Bu Astri. Pak Anto, kelompok kami gitu. Iya. Kelompok Bu Astri.
kelompok Bu Asri. Bu Asri Bu Asri udah senyum-senyum. Iya senyum-senyum. mulut nih. Aku tak dikasih ini kata Bu Asri. Pak Joko sudah masuk. Monggo Pak Joko. Izin Pak Joko. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Tapi tidak nampak Bapak, foto Bapaknya gelap. Iya, karena maaf ini Bu, mati lampu Bu. Mati lampu, ini saya pakai laptop. Kemudian ya nggak nampak nih Bapak Ibu. Nah ini baru kelihatan hitam. Coba Bapak Ibu, oh ya yang anu ya. Sekarang kita bahas tentang model kompeten refleksi. Sudah selesai Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau nyampaikan lagi? Tadi rencananya Bu Asri Pak yang mau kami minta tambahin. Ya lanjut aja Bu Asri. Di sini masih hujan petir ini Bapak Ibu dengar. Mati lampu total sekota. Internet juga mati. Saya pakai laptop dan pakai data seluler ini. Baik Pak, mungkin saya... Silakan Bu Asri menyampaikan lanjutan. Baik Pak, saya tambahkan ya Pak ya. Untuk refleksi saya pada hari ini dalam kegiatan coaching yang sudah saya dan Bu Yusnani alami tadi, mungkin yang saya rasakan adalah menambahnya tingkat kepercayaan diri saya dibandingkan sebelumnya, dan juga sudah bisa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Masih belajar lagi, dan untuk hari ini lebih percaya diri lagi, tenang, dan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pun sudah lebih yakin seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Bu Yusnani mau menambahkan, dipersilahkan. Silakan Bu Yusnani kalau mau ditambahkan. Nah ini wajah saya gelap karena lampu mati. Ini pakai lampu HP. Nambah ya Pak? Nambah ya Pak. Iya. Ya Bu Yusnani silakan tambahkan Bu Yusnani. Ya nambah yang mana satu nih nggak konsen. Yang refleksi. Oh refleksi yang tadi ya Pak, yang berdua tadi ya? Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang terima kasih Pak Lupus. Pertanyaan yang pertama itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah itu komunikasi dua arah antara coach dan coach itu sudah berjalan dengan baik sehingga coach itu bebas mengutarakan apa yang jadi permasalahannya. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah tetap melakukan pembicaraan sesuai dengan alur dari coaching tersebut agar tetap atau kehadiran penuh, yaitu sebelum melakukan coaching kita harus mempunyai gambaran tentang apa yang dipertanyakan saat untuk melakukan coaching. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah catatan hasil dari praktik coaching dan merefleksi kembali apa yang masih kurang. Oke Pak, gitu Pak, demikian. Ya, terima kasih Bu Yusnani yang sudah melakukan refleksi tadi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah refleksi model kompetensi KS dan PS. Tadi pertanyaannya sudah ada di chat room. Silakan Bapak Ibu merefleksikan. Silakan kalau yang mau menyampaikan. Coba ya Pak. Iya, silakan.
Oke. Saya coba nomor 1, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Mungkin yang pertama melakukan coaching tadi dari permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di sekolah tersebut, dan kita mencari tahu dengan cara coaching tadi sebenarnya apa dan apa sih yang dimau oleh rekan-rekan kita gitu, terutama dengan mendengar penuh apa yang jadi permasalahannya. Jadi kita sebagai seorang kepala sekolah jangan otoriter ya gitu. Tuh. Masalahnya yang kami rasakan ini jadi seperti itu. Kemudian mungkin terutama dan utama itu di samping coaching ini seorang kepala sekolah itu harus bisa merangkul rekannya gitu, agar segala sesuatu yang diinginkan sekolah tersebut berjalan dengan baik dan sesuai apa yang mau gitu. Nah, jika istilahnya itu tidak sesuai, harus sesuai saja dengan apa yang seorang kepala sekolah mau, ada embel-embel di belakangnya nanti timbul. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Yusnani yang sudah melakukan refleksi model KS. KS tadi ya, yang PS siapa yang mau menyampaikan? Pak Marianto, silakan. Ya Pak, ini apa ya Pak? Saya coba sharing aja nih Pak. Ya. Jadi andaikan saya sebagai pengawas untuk menyikapi peran saya untuk meningkatkan kompetensi ini, yang pertama saya sebagai pengawas pastinya akan langsung datang ke sekolah itu. Situ melakukan dialog dengan kepala sekolah dan melakukan dialog dengan guru-guru yang ada di situ. Dialognya secara langsung. Langkah berikutnya mengajak bersama pihak sekolah untuk berkomitmen melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu dengan cara berbagi pengalaman, berbagi referensi beberapa kejadian di sekolah-sekolah yang kita anggap sukses dalam menerapkan hal ini, dan itu bisa dijadikan contoh atau menjadikan pedoman. Nah, di sini konsep mencontoh itu bukan sesederhana yang kita pahami, tapi mencontoh itu dalam artian bagaimana kita bisa bergerak maju dengan contoh-contoh yang ada. Izin Pak, terima kasih Pak. Sudah Pak Marianto? Atau ada yang mau? Sudah Pak. Saya kok sudah. Ya maaf, di sini hujan lebat Bapak Ibu, saya tidak terlalu mendengar suara. Sudah tadi Pak. Mungkin Bapak Ibu mendengar suara petir menggelegar ini. Ya, ini Bapak Ibu yang model kompetensi KS dan PS, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buat dalam kemudian nanti setelah listrik hidup ini akan saya buat link seperti biasa dengan menggunakan Google Doc. Nanti linknya silakan Bapak Ibu copy paste-kan ke linknya. Kemudian yang refleksi coaching tadi, yang praktek coaching, silakan Bapak Ibu upload di link yang saya kirimkan kemarin. Tulis saja situ latihan coaching dan praktek coaching gitu. Begitu Bapak Ibu. Untuk step berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang tugas berikutnya. Tugas berikutnya yaitu Bapak Ibu mengunggah hasil praktek
coaching tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama teman. Gimana? Halo? Suara Iya Pak. Suara saya pakai terdengar ini sambil ada gemuruh hujan dan petir ini. Masih terdengar Bapak Ibu? Halo? Dengar Pak, Masih, dengar Pak. Dengar Pak, ngeri petirnya Pak. Masih Pak. Iya, silakan. Kalau mau tanya silakan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti setelah ini aja. Jadi nanti Bapak Ibu upload tugasnya, rekamannya itu nanti dipotong pada saat Bapak Ibu sebagai coach, bukan sebagai coachee. Nanti dipotong 15 menit tadi, ya kurang lebih 15 menit ya, pada saat sebagai coach. Pada saat sebagai coachee nanti biar temennya begitu, bergantian nanti. Kemudian, kalau nanti setelah Bapak Ibu melihat rekaman biasanya kan munculnya agak lama. Mungkin besok malam baru saya kirim rekamannya, dilihat dulu rekamannya. Kalau rekamannya sekiranya kok kurang bagus atau ada hal-hal yang masih kurang, Bapak Ibu boleh membuat rekaman sendiri ulang, ya, bersama dengan teman yang kelompok yang sama. Dengan membuat link image sendiri, Bapak Ibu rekam sendiri silakan. Ya, karena tadi yang kelas 11, kelas bintang, itu ternyata setelah dievaluasi oleh PP-nya, ada hal yang masih kurang, gitu. Ada hal yang masih kurang, ada hal yang masih keliru. Saya persilakan untuk membuat rekaman sendiri. Nanti penting di-upload gitu. Itu Bapak Ibu ya, biar sama-sama enaknya. Itu kemudian refleksi maaf saya sampaikan tugas berikutnya selain upload tadi, ada tugas demonstrasi kontekstual, itu juga ada tugas praktek coaching juga. Bersama nanti anggotanya itu 3. Silakan Bapak Ibu lengkapnya silakan dibaca di LMS, petunjuknya di sana sudah lengkap. Ya karena ini mau saya bacakan ini saya nggak bisa membuka LMS ya Bapak Ibu, maaf karena kondisi darurat ini. Ini wajah saya ini aja gelap ini, nggak kelihatan ini nggak ada lampunya nih. Nanti pas foto aja baru saya pakai lampu nih, lampu HP. Demikian Bapak Ibu, untuk di akhir sesi ada refleksi akhir sesi yang pertanyaannya sudah saya kirimkan di kolom chat sebelum saya terpental keluar tadi karena mati lampu. Silakan yang mau menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Apa praktek coaching yang meningkat itu? Silakan Bapak Ibu. Itu bisa langsung dituliskan di chatroom juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah agak reda hujannya. Suara saya sudah terdengar ya, cuman karena masih mati lampu ya kelihatan hitam-hitam itu. Ya, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksi akhir kegiatan yang sudah meningkat itu di bagian mana Bapak Ibu dibandingkan dengan latihan yang kemarin? Oke Pak, saya Pak pada menikmati petir Bapak. Salah satu menyampaikan. Oke, siapa Isnani ya Pak? Halo, ini suara saya masih terdengar atau saya terpental ini? Jangan-jangan saya terpental keluar. Dengar Pak, tadi. Pak dengar. Dengar Pak. Dengar Pak. Halo, cek sound Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Dengar Pak. Oh iya. Baik. Ya, silakan. Yo, silakan. Baik teman-teman, Bapak. Refleksi terakhirnya tadi Bu Yurna juga sudah menyampaikan ya. Mungkin Bapak ya, silakan, tidak mendengar. Baik Pak. Keterampilan yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching adalah kemampuan mendengar aktif ya, tanpa menghakimi coachee dan lebih baik dalam menangkapi emosi.
Kemudian kepercayaan diri dalam memfasilitasi sesi coaching dan memberi dukungan kepada coachee tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Jadi Bu Yusnani yang sudah menyampaikan refleksi kegiatan akhir sesi. Mohon maaf mungkin pas saya tadi gangguan sinyal jadi nggak terdengar kalau Bu Yusnani sudah menyampaikan. Demikian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu untuk ibu-ibu PP apakah masih menyimak? Kalau tidak akan saya tutup. Bu Kimi, Bu Rini, halo. Kalau nggak ada ya berarti kita tutup Bapak Ibu karena kondisi di sini tidak memungkinkan ini hujan petir-petir ini, saya takut ini harus matikan laptop sama HP. Demikian Bapak Ibu, sesi berikutnya ini. Ya, ada yang mau sampaikan? Oke Pak, ada pas Pak. Bu Astriana di, oh. Ya Pak. Bu Kimi ada yang mau disampaikan Bu? Kita perlu memperhatikan ini mohon maaf Pak. Kalau nggak ada kita konsekuensi. Jadi termasuk juga oh iya nggak apa-apa. Nah ini Bu Astri, ini mumpung agak terang saya pakai lampu. Silakan difoto Bu Astriana. Baik Pak, baik Bapak Ibu, mari kita berfoto. 1, 3. Oke. Baik Pak, sekali lagi ya Pak ya. Ya. Saya sambil pegang lampu HP nih. Kalau nggak gitu gelap. Seperti biasa Pak. Gelap sekali. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, cari biar. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Astri. Sebagai penutup kegiatan kita, silakan berdoa. Pak Safar atau Pak Marianto, silakan dipimpin. Monggo Pak Safar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan tetamanya kita pada sore hari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Mama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin 'alaina fi syukratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safarudin. Dengan begitu berakhir pertemuan kita pada sesi hari ini, Bapak Ibu. Sampai jumpa di modul 3.1. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Makasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Silakan jika Pak duluan Pak, meeting. kawan-kawan. Ya, ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Desma, Bu Ini, Bu Yuna, Ya. Bu Sul. Selamat malam Jumat, kawan-kawan. Ya. Malam Jumat ngapain nih? Aduh. Aduh, kalau guru Malam maka. Jumat. Malam Jumat, Zikir Pak dan ya. sholawatan. Malam kedua kita. Ya, Malam Jumat zikir dan sholawatan ya. oke Pak. Ya. Izin kawan-kawan semua. Ya, Iya, Pak. ada izin Pak. semua. Assalamualaikum. Ya.